Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله على نعمته تتم الصالحات. Kembali kaum muslimin, kita melanjutkan kajian fiqh ta'amul bain az-zawjain, yaitu fikih interaksi antara suami istri. Kita masuk bab atau fasal al-kadhibul mubah baina az-zawjain, kedustaan yang dibolehkan di antara suami istri. Kedustaan yang dibolehkan di antara suami istri. Kaum muslimin, bahwa syariat datang mengatur urusan manusia. Di antara urusan tersebut, dan merupakan urusan yang terbesar, adalah mengatur hubungan antara seorang suami dengan istrinya, di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan-aturan yang ketat dalam interaksi di antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hak-hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Masing-masing dari keduanya bekerja keras dan berupaya untuk bisa mewujudkan hak-hak pasangannya, agar tercipta keinginan dari masing-masing keduanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan kaum muslimin, syariat yang tidak membolehkan dusta sama sekali, demi tercapainya kecintaan antara satu dengan yang lain, syariat memberikan izin untuk berdusta pada pasangan. Kaum muslimin, kedustaan dan kebohongan apa yang diperbolehkan? Apakah semua kedustaan? Apakah kedustaan tanpa terikat dengan apapun? Atau kedustaan-kedustaan yang terbatas? Maka malam ini kaum muslimin, kita akan mengkaji hal tersebut. Pada asalnya kaum muslimin, seorang suami diminta untuk berlaku lemah lembut dan bertutur kata yang baik terhadap istrinya, agar ucapan-ucapan yang baik, tindakan-tindakan yang baik tersebut mendatangkan cinta di hati istri. Lalu cinta yang bersemi di hati istri itu dialirkan ke hati suami, sehingga keduanya saling mencintai. Begitu juga sebaliknya kaum muslimin, sepatutnya seorang istri berlaku lemah lembut, bertutur kata yang baik, agar dapat memasukkan cinta di hati suaminya, hingga kemudian cinta yang ada di hati tersebut dialirkan kepada istri, sehingga terjalin kecintaan atau saling mencintai di antara keduanya.
kaum muslimin dengan sikap yang baik tentu akan menenangkan jiwa dan menenangkan pikiran, sehingga problem-problem dalam rumah tangga akan tertangani sebesar apapun yang datang menimpa. Kaum muslimin, jika pun harus terpaksa untuk berdusta demi mewujudkan kebahagiaan dengan pasangan, maka hal itu boleh dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya. Sang suami boleh berlebihan dalam memberikan sanjungan kepada istrinya, sekalipun kenyataannya tidak demikian. Begitu juga sebaliknya, seorang istri boleh memberikan sanjungan, pujian, dan apa saja itu yang sifatnya hiperbola atau lebay, ya, dalam memperlakukan suaminya, dalam memberikan pujian terhadap suaminya. Karena hal itu dalam syariat amat diperbolehkan. Dan kaum muslimin, seperti yang kita sebutkan pada asalnya, bahwa kedustaan itu tidak diperbolehkan pada asalnya, lantaran banyak hadis-hadis yang melarang untuk melakukan hal tersebut. Semisal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkan ucapan yang benar. Ucapkan perkataan yang jujur. Ucapkan perkataan-perkataan yang tidak mengandung dusta di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum wal kadhib." Jauhilah perkataan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu menghantarkan pada kejahatan, pada kemaksiatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sementara kejahatan itu, keburukan itu menghantarkan seseorang ke dalam api neraka. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedustaan merupakan ciri khas, ciri yang kuat yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiq thalathun." Ciri-ciri orang munafik ada 3. Ya, munafik perbuatannya disebut dengan nifaq. Nifaq itu adalah satu lubang, ya, lubang yang dimiliki oleh hewan yarbu, semisal tikus. Ketika ia dicari dari satu lubang, dia akan keluar dari lubang yang lain. Nah, itu asli dari kata nifaq. Dan pelakunya disebut dengan munafik. Tanda orang munafik itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika ia berjanji, ia ingkar. Wa idza tumina khana. Dan apabila dia diberi amanah, maka dia berkhianat. Kaum muslimin, dalil-dalil ini menunjukkan bahwa kedustaan itu tidak diperbolehkan. Semuanya diharamkan. Ya, kecuali dalam 3 hal. Menunjukkan bahwa 3 perkara ini yang akan kita sebutkan urusannya penting. Salah satunya terkait dengan urusan rumah tangga. Baik. Disebutkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim, dari hadis Ummu Kulsum bintu Uqbah bin Abi Mu'ayyid
anna sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ummu Kulsum ini adalah salah seorang putri dari seorang laki-laki yang begitu memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Uqbah. Bahkan ia pernah menginjak Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi berada di makam Ibrahim, saat beliau masih ada di Mekah. Ummu Kulsum ini adalah wanita yang pertama kali berhijrah setelah perjanjian Hudaybiyah. Ya. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berencana dengan para sahabatnya untuk melakukan umrah. Ya. Namun dicegah oleh orang-orang Quraisy. Padahal kaum muslimin sudah berjalan dari jarak yang begitu jauh. Namun mereka dicegah oleh orang-orang Quraisy. Sehingga mereka membuat semacam perjanjian. Ada perjanjian di mana di antara isi perjanjiannya tersebut adalah bahwa tidak ada orang Mekah yang masuk atau datang ke Madinah, negeri Muslim, kecuali mereka harus dikembalikan. Dan sebaliknya, jika ada orang Madinah masuk ke Mekah, tidak ada keharusan untuk mengembalikannya. Nah, ini diantara salah satu isi perjanjian tersebut. Setelah perjanjian ini diambil, Ummu Kulsum justru meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Ia berhijrah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ia berhijrah seorang diri. Di mana di malam hari dia masuk ke kandang kuda, ya, bersembunyi di kandang kuda, lalu keluar pergi menuju ke Madinah. Dan kita sudah sama tahu bahwa jarak antara Mekah dan Madinah itu kurang lebih 500 km. Ya. Kalau naik bis dengan kecepatan 100 km atau di bawah sedikit, itu menghabiskan waktu 5 sampai 6 jam. Ya, kalau berjalan kaki, ya tentu lebih jauh. Ya. Baik. Kemudian kaum muslimin, sesampai di Madinah, ia disusuli oleh abangnya, oleh kedua kakaknya. Di mana kedua kakaknya menginginkan Ummu Kulsum untuk kembali. Ya. Lantaran ada perjanjian di antara mereka dengan orang-orang di Madinah bahwa tidak ada seorang pun yang masuk ke Madinah kecuali dia harus dikembalikan ke Mekah. Tidak ada penduduk Mekah yang ke Madinah kecuali harus dikembalikan. Kaum muslimin dalam redaksi perjanjian tersebut tidak ada seorang laki-laki pun yang menyebutkan, tidak ada seorang laki-laki pun. Sehingga melalui celah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertahankan Ummu Kulsum. Karena dimaksud laki-laki dan ini adalah perempuan. Atau dalam versi yang lain, Ummu Kulsum berkata, "Ya Rasulullah, aku adalah seorang wanita. Jika aku dikembalikan kepada kaumku, tentu urusannya akan menjadi besar." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak mengembalikan wanita ini, ya, kembali ke Mekah. Ya, atau berdasarkan dengan redaksi tidak ada seorang laki-laki pun, dan Ummu Kulsum adalah seorang wanita. Baik. Dan setelah itu Ummu Kulsum pun tinggal di Madinah, dan dia adalah pendatang yang menjadi idola di tengah para sahabat karena kecantikannya, kecerdasannya, keberaniannya dan lain sebagainya. Hingga kaum muslimin ada 4 laki-laki yang berminat kepada Ummu Kulsum. Ya. Semuanya laki-laki mulia. Ya, dia adalah satu Abdurrahman bin Auf. Ya. Kemudian Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah Zaid, anak angkat Nabi yang pernah diangkat sebagai anak angkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ada Zubair bin Awwam, seorang pemuda yang bersemangat, yang sejak mudanya masuk Islam. Dia adalah tokoh pemberani. Dan di sana adalah Amr bin As, belahan hati orang-orang Madinah. Ya. 4 ini menginginkan Ummu Kulsum. Lalu Ummu Kulsum datang kepada Utsman bin Affan yang masih memiliki hubungan dengan beliau. Namun Utsman tidak bisa memberikan pilihan apapun karena keempatnya adalah laki-laki yang unggul. Lalu ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya menikah dengan Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah adalah mantan budak, orang hitam. Ya. Nabi menyarankan untuk menikah dengan Zaid bin Harithah. Lalu Ummu Kulsum pun menikah dengan Zaid bin Harithah. Namun pernikahan keduanya tidak langgeng hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Lalu majulah Zubair bin Awwam. Ternyata cintanya tidak luntur. Ia menunggu jandanya Ummu Kulsum. Lalu keduanya pun menikah. Dan pernikahan pun tidak berlangsung lama. Ada hal yang di mana Ummu Kulsum mengajukan gugatan cerai. Ya. Bahkan pernah diriwayatkan bahwa ketiganya sudah bercerai, Zubair bin Awwam meminang kembali, tetapi Ummu Kulsum sudah bulat tekadnya untuk tidak melanjutkan hubungan dengan Zubair bin Awwam. Lalu kemudian dinikahi oleh Amr bin Auf, dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf, seorang laki-laki jujur, pedagang sukses dan kaya raya. Dan itu pun tidak bertahan lama karena Abdurrahman bin Auf meninggal dunia. Kehidupan mereka begitu harmonis, ya, harmonis, bahagia. Namun Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal yang lain, yaitu dia mewafatkan Abdurrahman bin Auf. Dan datanglah Amr bin As. Jadi keempat-empatnya pernah meminang dan keempat-empatnya akhirnya menikahinya. Amr bin As menikahinya, namun tidak lama kemudian Ummu Kulsum meninggal dunia. Baik. Ummu Kulsum meriwayatkan hadis. Ada berapa hadis yang beliau riwayatkan? Ya. Ada sekitar 10-an hadis yang beliau riwayatkan. Salah satu di antara hadis yang beliau riwayatkan adalah ini. Dia berkata, "Sami'tu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal kadzdzab," tidak termasuk pendusta. Bukan pendusta. "Alladzi yuslihu bainan nas." Ya. Orang yang mendamaikan di antara orang-orang. Wa yaqulu khairan. Ia mengucapkan ucapan yang baik. Wa yanmi khairan, dan dia mengabarkan atau menyampaikan hal-hal yang baik dari kedua belah pihak yang tidak diucapkan oleh salah seorang dari mereka. Jadi yang ini datang dengan menyampaikan ucapan-ucapan yang baik, sementara namimah kebalikannya mengadu domba, menyampaikan hal-hal yang tidak baik. Jadi untuk perkara mendamaikan kedua orang, hal ini diperbolehkan. Ini disempurnakan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Asma binti Yazid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yahillul kadhibu illa fi thalathin."
tidak halal berdusta. Ini hukum asal. Tidak halal berdusta di dalam kondisi apapun, di semua kondisi apapun, tidak dihalalkan untuk berdusta. Illa fi thalathin, kecuali dalam 3 kondisi dan 3 hal diperbolehkan berdusta. Yang pertama, yuhaddisu rajulu imra'atahu liyurdiyaha. Seorang laki-laki atau seorang suami bercerita atau menyampaikan kedustaan pada istrinya untuk membuat istrinya ridha, untuk membuat istrinya senang. Ini yang pertama kaum muslimin. Yani seorang suami berdusta kepada istri, atau sebaliknya dalam riwayat yang lain istri berdusta kepada suami. Tetapi ada syarat. Syaratnya adalah untuk menghadirkan, untuk menciptakan, untuk mendatangkan kecintaan. Ya, untuk mendatangkan kecintaan. Semisal kaum muslimin, ia berkata kepada istrinya bahwa sudah berapa banyak wanita yang aku pandang, yang semestinya tidak boleh aku pandang, namun tidak ada yang mengalahkan dan melebihi kecantikanmu dibanding mereka-mereka itu. Wah, luar biasa. Senang jiwanya sang istri. Tidak ada orang yang menempati kedudukannya begitu besar di hatiku dari semua orang yang aku kenal, melainkan engkau. Nah, ucapan-ucapan seperti ini akan menyenangkan istri yang tadinya cemberut, akhirnya tersenyum, dan kalimat-kalimat seperti itu. Mungkin tidak seperti itu kenyataannya, ya, tapi tidak mengapa. Ya. Saat dia menikmati makanan istri, istri berkata, gimana ya masakannya? Mantap, nggak ada apa-apanya warung di sebelah rumah. Ya. Warung apa yang paling enak di sini? Wong Solo atau apa? Nggak ada apa-apanya. Cocoknya sampai buka warung. Ya. Wah, itu luar biasa. Ya. Tunggulah, setelah itu istri tidak akan berhenti masak untuk Anda dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Ya. Walaupun terasa asin, ya. Jangan terlalu polos mengatakan asinnya masakannya. Ya, tidak boleh juga laki-laki terlalu polos. Justru kesempurnaan laki-laki itu adalah ketika dia tidak terlalu polos. Jangan terlalu jujur. Ya. Kalau mau memberikan kritikan, kasih kritikan yang bagus, tapi yang lebih utama puji. Tapi dikhawatirkan kalau begitu terus masakannya nanti asin. Ya, Anda bisa berkata, ini beli garamnya di mana? Di tetangga. Loh, di mana lagi ya tetangga ya? Tak sarankan beli garam di tetangga yang agak jauh di sana. Ya Pak, sama saja ya. Cuma itu kata sindiran. Ya. Istri membelikan Anda baju yang bagus menurut dia, warna yang bagus menurut dia. Tapi ketika Anda mengamat-amatinya, ini baju tidak sesuai dengan selera Anda. Anda tidak boleh terlalu polos dan mengatakan, ini apa ini nggak cocok bagi saya. Untuk kajian ini nggak pas. Ada kembarannya misalnya. Berikan sanjungan, katakan, Masya Allah, ini baju pas betul ini. Ya, nggak ada orang yang paling mengerti dengan keinginan saya dalam urusan berpakaian melainkan engkau. Cocok betul ini baju. Senanglah istri. Ya. Dibanding ketika kita terlalu polos, terlalu jujur dan berkata, ini tidak bagus, ini jelek, ini apa dan lain sebagainya. Urusan akan menjadi rumit setelah itu. Ya. Terbiasalah dengan hal-hal seperti itu kaum muslimin, karena hal-hal ini mendatangkan kecintaan. Jangan mudah untuk mencela. Ya. Terbiasa untuk memberikan sanjungan. Tidak ada ruginya kaum muslimin untuk memberikan sanjungan kepada istri dengan kebaikan-kebaikan yang ia sedang upayakan. Ya. Baik. Bagaimana demikian juga istri.
hendaklah dia memberikan pujian sanjungan, sekalipun kenyataannya tidak seperti itu. Mungkin kebalikan dari itu. Ya. Adapun urusan bagaimana dia harus merubahnya, nanti dia bisa mencari strategi untuk merubah sedikit demi sedikit dari sifat dan kelakuan suaminya. Ya. Jadi puji, sanjung untuk merekatkan hubungan, untuk menambahkan kasih sayang antara satu dengan yang lain. Kaum muslimin, berdusta seperti ini sekali lagi diperbolehkan. Di masa Umar bin Khattab, ada seorang laki-laki bertanya kepada istrinya, "Aku minta kepada Allah, saya menyerumu dengan atas nama Allah. Jawablah dengan jujur, apakah engkau mencintaiku wahai istriku?" Kata istrinya, "Karena kau meminta atas nama Allah, maka ya jawabannya apa boleh buat, saya tidak mencintaimu." Seandainya dia tidak ngomong kayak pakai nama Allah segala, mungkin dia bisa. Lalu laki-laki ini datang mengadu kepada Umar. Betapa hancurnya hatinya. Ternyata istri yang dia cintai tidak seperti yang ia duga, bahwa ia juga mendapatkan cinta yang sama. Maka Umar pun memanggil sang istri dan bertanya, "Benarkah engkau?" Menjawab, "Tidak." Ketika suamimu mengatakan, "Apakah engkau mencintaiku?" Katanya, "Benar." Dia minta kepada Allah atas nama Allah. Bagaimana mungkin aku berkata dusta ketika dia sudah menyangkut pautkan nama Allah Subhanahu wa taala? Kata Umar, "Mengapa engkau tidak berkata bahwa engkau mencintainya?" Alangkah banyaknya rumah tangga yang dibangun bukan atas dasar cinta, tetapi dibangun atas dasar ikatan Islam dan atas dasar kehormatan. Banyak kaum muslimin yang mungkin tidak ada cinta dalam rumah tangga, tetapi karena ini menghormati, mengagungkan tali pernikahan yang sudah terjalin, juga untuk menjaga kehormatan, maka itulah dasar yang membuat mereka tidak bercerai. Dan itu perlu dihormati, diagungkan. Tidak mengapa seorang istri berkata, ya siapa lagi yang saya cintai kalau bukan engkau? Engkau adalah orang yang aku cintai. Sekalipun dia harus bersumpah, karena syariat membolehkan seseorang berdusta untuk kepentingan seperti itu. Tetapi kaum muslimin, kalau berdusta untuk mengurangi hak, itu tidak boleh. Atau berdusta untuk apa istilahnya, di prank ya, membuat istri terkejut, lalu pada akhirnya mungkin tersenyum. Tapi ini tidak akan mendatangkan cinta, ya, tidak mendatangkan cinta. Siapa ya nelpon mantan, istrinya sudah emosi. Setelah itu, nah, ini loh mantan kepala desa, bukan mantan desa. Gak boleh, kaum muslimin juga tidak bagus, ya. Yang membuat, yang tetap dusta seperti tidak boleh. Yang diinginkan oleh syariat, kedustaan yang mendatangkan kecintaan. Nah, seperti itu. Jadi tidak seperti apa yang lagi musim, ya, membuat istri terkejut dan lain sebagainya. Syukur kalau istri tidak jantungan, ya, dia ngeprank istrinya jantungan, atau suaminya jantungan, ya. Dan dalam syariat tidak halal bagi seorang muslim untuk membuat saudaranya khawatir dan terkejut. Di mana sekembali dari peperangan, ketika Nabi dan para sahabatnya sedang berehat, ada beberapa sahabat ingin ngeprank sahabat yang lain. Jadi senjatanya itu disembunyikan, baru dibangunkan, ada musuh. Ya. Lalu sahabat ini bangun dan mencari-cari senjatanya. Alangkah terkejutnya dan takutnya dia. Ya, takut. Bayangkan ini masih dalam masa perang, dia kehilangan senjata. Ya. Melihat kelucuan wajahnya dan orang-orang pada tertawa. Kata Nabi, "Ada apa ini?" Kata, "Ya Rasulullah, kami candai si bulan." Kata Nabi, tidak halal bagi seorang muslim untuk membuat saudaranya ketakutan seperti ini. Ya boleh. Ya. Jadi
kedustaan yang mendatangkan, yang menimbulkan kecintaan. Ya. Seperti itu kaum muslimin. Ini ngeprank setiap hari kerjanya, istrinya orang lain. Ya, hal ini tidak diperbolehkan. Baik kaum muslimin, itu hubungan suami istri. Jadi untuk mengurangi hak tidak diperbolehkan. Semisal suami punya hak memberikan nafkah kepada istri. Setiap kali istri menagih, bu, belum gajian, ya, nggak ada gajian bulan ini, maka kedustaan ini tidak diperbolehkan, haram hukumnya, haram. Ya, jadi apa saja yang untuk menghindar dari kewajiban, ya, maka hal itu diharamkan. Ya, baik kaum muslimin. Kemudian yang kedua, wal kadhibu fil harbi, dusta dalam peperangan. Nah, dusta dalam peperangan, hal ini diperbolehkan. Boleh berdusta dalam pertempuran untuk mengecoh lawan. Perang itu tipu daya, disebutkan dalam hadis, perang itu adalah tipu daya. Nggak boleh polos-polosan. Ya. Maka diperkenankan bagi seseorang, bahkan dianjurkan bagi seseorang yang rambutnya memutih untuk menyemir, ya, disemir dengan warna yang mendekati ke hitam. Ya, tujuannya apa? Di saat pihak lawan melihat, mereka terkecoh bahwa ternyata, ya, pasukan-pasukan yang mereka hadapi ini adalah para pemuda-pemuda yang tangguh. Padahal di situ sudah ada yang usia 90 tahun, 70 tahun. Tapi sudah disemir semua rambutnya untuk mengecoh lawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan hal tersebut. Bahkan di perang Ahzab misalnya, ketika kelompok-kelompok kafir berkumpul bersatu untuk mengepung kaum muslimin, ya, di perang Khandaq, lalu ada salah seorang sahabat yang diberi tugas oleh Nabi yang bernama Numair bin Mas'ud. Dia masuk ke tenda-tenda dari setiap kelompok, lalu mengadu domba, ya, mengadu domba antara satu dengan yang lain, bahwa yang ini akan berkhianat, ini akan kabur. Akhirnya berhasil juga, mereka mundur secara teratur, ya, dan akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan pada pertempuran tersebut. Begitu juga di perang Uhud, ketika kaum muslimin sudah dipukul mundur, Abu Sufyan begitu bersemangat untuk menghancurkan kaum muslimin yang masih tersisa. Namun ada salah seorang di antara kaum muslimin yang masuk dan memberikan pengaruh kepada Abu Sufyan bahwa kaum muslimin mundur. Ini adalah siasat. Mereka tengah menyusun kekuatan untuk memukul balik. Sementara, ya, gabungan-gabungan dari pasukan kita ini ada yang sudah ingin mengundurkan diri. Dan ini membuat takut Abu Sufyan. Hingga Abu Sufyan pun mundur, ya, mundur dari medan pertempuran karena kecerdasan dari Nuaim bin Mas'ud. Tipu daya seperti ini boleh kaum muslimin, dan ini banyak dilakukan oleh para sahabat. Ketika mereka bertempur dan mereka sudah merasa letih karena jumlah pasukan yang begitu besar, ya, mereka merubah strategi. Pasukan yang di sayap kanan diletakkan di sayap kiri, yang di kiri diletakkan di sayap yang kanan, yang belakang taruh depan, depan taruh di belakang. Sebab orang kalau bertempur itu saja wajahnya. Sekarang sampai berbulan-bulan itu lawannya. Ya. Lalu mereka menarik pelepah korma dari kejauhan hingga menimbulkan bumbungan asap yang tinggi. Ya. Di esok harinya, ketika sudah mulai bertarung, pihak lawan kebingungan. Kenapa wajah-wajah yang hadir ini adalah wajah-wajah yang baru? Ya, melihat kepulan asap dari jauh, waduh, ini ada pasukan baru yang datang. Ya, ternyata tidak seperti itu kaum muslimin. Akhirnya mereka kabur dengan jumlah yang begitu besar. Padahal diperkirakan seandainya pertempuran dilanjutkan, besar kemungkinan kaum muslimin kalah karena kalah dalam jumlah kekuatan. Karena tipu daya yang bagus, mereka akhirnya mundur semua. Nah, seperti itu strategi yang bagus, dan boleh berdusta dalam hal-hal seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh orang-orang Quraisy, berapa pengikutmu ya Muhammad? Kata Nabi, ada 2. Tenanglah hatinya orang-orang kafir, karena pengikutnya tidak berkembang, cuma ada 2. Tetapi yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 di sini adalah
Satu dari orang-orang merdeka dan satu dari kalangan budak. Ya, orang merdeka entah berapa, yang budak entah berapa, yang penting ada 2. Ya, perang itu tipu daya kaum muslimin. Jadi tidak polos-polosan. Tidak boleh aku mau jujur, jujur-jujur aja. Kok boleh kaum muslimin berlaku jujur tidak pada tempatnya, tidak diperbolehkan. Dalam perang seperti ini tipu daya. Begitulah Nabi ketika mengumumkan satu pertempuran. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menyerang barat, Nabi mengumumkan akan menyerang timur. Ya. Maksud sebenarnya menyerang barat, Nabi umumkan kita akan menyerang ke arah timur. Yang di timur sibuk sudah bikin persiapan, benteng yang kokoh. Sementara yang di barat tidak ada persiapan. Ya, tahu-taunya Nabi membelokkan pasukan datang ke arah barat. So, enggak berdaya. Nah, itu bagian daripada strategi yang jitu dalam pertempuran. Gak boleh polos-polos kayak begini. Ya. Harus punya strategi yang jitu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh berdusta dalam urusan perang. Ya. Baik. Lihatlah Ribi'i bin Amir ketika bertemu dengan Rustum, orang Persia, panglimanya Persia. Ya, katanya, saya dengar kalian datang dari negeri yang jauh hendak menaklukkan negeri kami. Kami dengar kalian adalah orang-orang yang kehabisan bekal, orang-orang yang miskin. Pulanglah. Masing-masing kalian kami akan berikan bantuan. Kami akan berikan harta masing-masing dari pasukan. Pulanglah. Kata Ribi bin Amir, oh kami datang bukan karena itu Tuhan. Saya mendengar bahwa darah-darah kalian ini manis. Kami dengar bahwa darah kalian ini manis, makanya kami datang karena itu. Nah, seperti itu. Jadi untuk dusta dalam peperangan diperbolehkan. Begitu juga kaum muslimin. Wal kadzibu liyusliha bainan nas. Berdusta dalam rangka mendamaikan orang-orang yang bertikai. Berdusta dalam rangka mendamaikan orang-orang yang bertikai. Kita bisa melakukan apa saja agar mendamaikan orang yang bertikai, termasuk mungkin orang tua kita yang ada di rumah bertikai atau saudara kita bertikai. Ya. Anda pergi ke pasar beli daster untuk ibu, cari tahu apa kesukaan dia, daster misalnya, yang sudah diam-diaman dengan ayah selama berapa hari, bawakan daster ke ibu. Katakan, Bu, sebenarnya ayah mau menyampaikan langsung pakaian ini, tapi dia segan, khawatir ditolak. Maka dia menitipkan lewat saya, Bu, ini dari ayah. Tenang tali, tenang Bu. Ya. Dia sebenarnya amat mencintai ibu, amat menyayangi ibu. Tapi dia juga merasa lemah. Bagaimana cara mengungkapkan rasa cinta itu kepada jenengan? Ya. Kemudian dia buatkan kopi untuk ini, untuk sang ayah. Ya, ini ada kopi dari ibu. Ya. Padahal jenengan yang buatkan. Ya, dia ingin menyuguhkannya secara langsung, tetapi dia tidak berani ya. Senang sudah, sang suami senang, sang ibu juga senang. Akhirnya mereka bertemu dengan rasa cinta. Hal-hal seperti itu diperbolehkan kaum muslimin. Ya, tidak usah ragu, karena syariat sudah mengizinkan hal-hal tersebut. Baik, jadi 3 perkara hal ini diperbolehkan. Ya, baik dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga untuk mendamaikan orang. Ya. Khusus untuk suami istri diperbolehkan. Ya. Kaum muslimin, bahkan sebagian ulama, ya, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa tetap dusta tidak diperbolehkan, tetapi memberi kesan ya, memberi kesan dusta, hal ini diperbolehkan untuk sebuah kemaslahatan. Ya, sebagaimana Ibrahim alaihissalam disebutkan bahwa Ibrahim tidak pernah berdusta dalam hidupnya kecuali 3 perkara. Ibrahim tidak pernah berdusta dalam hidupnya kecuali 3 perkara. Yaitu pertama, ketika dia diajak untuk ikut peribadatan orang-orang kafir, Ibrahim berkata, "Inni saqim," saya sakit.
Dan orang pun menerima uzurnya karena sakit ya piamane, nggak perlu ikut. Ya, padahal Ibrahim tidak sakit, dia hanya sakit hati. Ya, sakit hati dengan peribadatan orang-orang kafir itu. Yang kedua, ketika ditanya bahwa siapa yang menghancurkan patung-patung ini, Ibrahim berkata, bal fa'alahum kabiruhum hadza. Yang melakukannya adalah yang paling besar dari ini. Ibrahim sampai mengisyaratkan dengan jempolnya. Maksudnya yang paling berperan ya ini. Ya, tapi yang dipahami oleh orang-orang kafir waktu itu, patung yang paling besar. Paling Ibrahim bukan maksudkan ini, maksud ini. Yang paling berperan besar adalah ini. Jadi Ibrahim berdusta untuk hak Allah untuk dua hal ini. Dan Ibrahim berdusta untuk hak manusia. Yaitu ketika Sarah ya bersama Ibrahim datang ke satu negeri di mana seseorang berkata kepada sang raja bahwa ada seorang laki-laki yaitu Ibrahim datang dengan seorang wanita yang paling cantik di dunia. Lalu Ibrahim berkata, wahai istri, ketika raja menanyakanmu engkau siapa, katakan engkau adalah saudari. Nanti ketika aku mengatakan bahwa engkau adalah saudariku, jangan sekali-kali engkau mengingkari ucapanku tersebut. Karena tidak ada di negeri itu yang beriman kecuali mereka berdua. Maka ketika raja bertanya, ini siapa? Hadhihi ukhti, ini saudariku. Ya, seperti itu kaum muslim. Alias bahwa kedustaan yang diperbolehkan hanya sebatas 3 ini. Tetapi di luar itu tidak boleh dusta. Tapi ketika ada maslahat, ada mafsadat, boleh menggunakan istilah dari at-ta'rid atau tauriyah. At-ta'rid namanya, ta'rid atau tauriyah diperbolehkan. Jadi satu kalimat yang bersayap, ya, yang mana sayap yang satu dipahami oleh pendengar, sementara kita menginginkan sayap yang satunya. Ya. Hal itu diperbolehkan. Imam Ahmad bin Hanbal pernah kedatangan seseorang dan mencari kawannya yang ada di majlis. Katanya, apa di majlis ada si fulan? Kata Imam Ahmad, siapa? Si fulan. Kata Ahmad, enggak ada di sini, enggak ada. Sambil Imam Ahmad menunjuk kepada telapak jarinya. Oh, enggak ada di sini, enggak ada. Maka orang itu yang pergi. Nah, itu namanya at-tauriyah atau at-ta'rid. Ini diperkenankan, diperbolehkan di luar dari 3 kedustaan yang dibolehkan oleh syariat. Nah, tetapi juga tidak terlalu sering-sering karena dikhawatirkan orang sudah tidak akan percaya lagi dengan kita ketika mengetahui hal tersebut. Ala kulli hal, kita kembali ke pembahasan kita tentang suami berdusta kepada istri, istri kepada suami. Kata Imam Nawawi, ini ungkapan-ungkapan alim. Kata Imam Nawawi, adapun seorang suami berdusta kepada istrinya, maka yang dimaksud di sini adalah untuk menampakkan cinta, untuk menunjukkan kasih sayang. Adapun dalam rangka untuk memperdaya istri, untuk mencegah kewajiban yang semestinya dia tunaikan kepada istri, atau dia mengambil sesuatu yang tidak berhak ia ambil dari istrinya. Ya, uangnya untuk apa ya? Misalnya, wah, mau tak sedekahkan fakir miskin. Ternyata bukan, pergi ke warung kopi. Ya, katanya mau disedekahkan seorang. Oh, mau tak beri ibu. Ya, mana uang saya kembaliannya? Menang. Mau tak sedekahkan kepada ibu mertuamu? Oh ya wes ya. Ternyata tidak. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, adapun untuk seperti itu, fahuwa haramun bi ijma'il muslimin. Itu diharamkan menurut kesepakatan ulama. Ya. Begitu juga kata Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhallah. Wala ba'sa bi kadzibin, tidak mengapa untuk berdusta. Ya. Tidak mengapa berdusta apabila itu datang dari seorang suami kepada pasangannya dengan maksud dalam rangka untuk mendatangkan kecintaan. Begitu kata Ibnu Hazm. Ya. Dan Imam Al-Khattabi berkata, laki-laki diperkenankan berdosa terhadap istrinya demi untuk menampakkan
untuk menghadirkan kecintaan dan untuk melanggengkan hubungan di antara keduanya. Hal ini diperbolehkan. Namun di antara ulama ada yang mengatakan bahwa dusta yang dimaksud dalam hadis itu adalah tauriyah. Tauriyah atau ta'rid seperti yang sudah kita singgung sebelumnya. Nah, demikian kaum muslimin. Jadi sekali lagi, tidak benar seorang istri berkata, saya akan jujur-jujur saja terhadap suami. Saya akan menghindari dusta. Saya tidak mau berkata selain kebenaran. Jadi kalau suami minta penilaian, ya tak bilang. Kalau itu jelek, ya jelek. Tidak boleh begitu, hai istri. Ya. Tidak pada tempatnya. Begitu juga wahai para suami. Kesempurnaan kalian adalah ketiga, pandai bersiasat. Pandai bersiasat terhadap istri. Tapi ingat, siasatnya bukan untuk merugikan istri, tetapi siasat di sini untuk menghadirkan cinta di dalam rumah tangga. Jadi jangan polos-polos saja, jangan polosan, tapi pandai bersiasat. Ya, baik. Demikian. Jika ada pertanyaan, maka kami persilakan untuk bertanya. Ya. Misalnya kita jujur 100% tentang gaji. Ya. Misalnya gajimu berapa? Saya bilang sekian. Karena apa? Kan kita mungkin buat orang tua, hubungan lain lah, ada seperti itu. Apa boleh? Adakah kewajiban istri, kewajiban suami untuk memberitahukan semua harta yang dia miliki atau gaji yang dia dapatkan kepada istri? Jawabnya tidak. Tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk menyampaikan semua yang dia miliki, gaji yang dimiliki kepada istri. Oleh karena itu kata Ibnul Jauzi, ada 3 hal yang perlu disembunyikan dari seseorang. 1, yaitu umur. Tidak mengobral umur. Ketika ditanya, sampai umur berapa? Sebab jika ternyata lawan bicara kita itu mendapati kita sudah terlalu tua, ya, mereka mengatakan, oh sudah terlalu tua orang ini. Ternyata akhirnya dia diremehkan. Ya. Dan jika ternyata di hadapannya kenyataannya terlalu muda, juga akan diremehkan. Oh, tampilannya tok kayak dewasa, ternyata masih muda Regi. Akhirnya ada semacam perasaan merendahkan. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu terlalu obral. Kemudian tentang mazhab, aliran yang Anda pegang. Jadi janganlah ketika bertemu orang langsung ditanya, sampean apa? Wahabi atau Salafi atau Aswaja? Pembincangan seperti ini kaum muslim justru akan saling menjauhkan. Belum apa-apa, mestinya saling menasihati, ngobrol lepas, karena sudah tahu, oh ya mas, saya memang Wahabi, sampai mau apa? Ya. Hal-hal seperti ini tidak perlu disampaikan. Ya. Berbicara seperti biasa saja. Kalau dia menjurus kanan kiri, nggak usah diberi jawaban. Ya. Berikan ungkapan-ungkapan yang bisa menyatukan. Sebesar sampean apa mas alirannya? Us pokoknya kalau ikut benar wis tak ikuti wis, misalnya gitu. Nah. Kemudian yang ketiga yang ditanyakan oleh penanya, yaitu uang. Tidak harus diketahui oleh istri. Sebab kalau istri tahu suaminya banyak uang, dia cenderung boros. Minta diajak, ayo mas keluar warung po, rekreasi. Atau kalau zaman sekarang HP, belanja sudah di Shopee, di mana gitu ya. Tenang, suami isi ATM-nya banyak, jangan khawatir. Ya. Tapi kalau istri juga tahu suami tidak punya uang, dientengkan juga. Ya, dienteng no suaminya. Jadi biarlah istri itu meraba-raba, suamiku punya uang apa enggak ya? Nah, seperti itu. Jadi tidak ada kewajiban suami untuk memberitahukan. Ya. Tetapi ketika suami dia punya kewajiban juga terhadap keluarga, terhadap orang tuanya yang butuh. Maka disinilah dia pandai-pandai bersiasat. Itu yang kita katakan, jangan terlalu polos. Dia pandai bersiasat. Ya, jadi
Dia cukup memberitahukan bahwa ini gaji ini saya. Demi Allah nggak ada lagi, ya nggak ada lagi. Misalnya. Sebab jika dia mengatakan sebagian atau berapa saya berikan kepada ibu, keduanya bisa bertengkar. Ya. Keduanya bisa bertengkar. Oleh karena itu, agar tidak terjadi pertengkaran, selalu damai, seperti itu mengatakan, nih, sudah wes semua gaji saya sudah tak serahkan sama sampean, nih sudah wes. Bukakan dompetnya nih, sudah nggak ada lagi tersisa. Padahal di jok motor mungkin ada. Mungkin. Ya. Jadi disitulah kepandaian seorang suami untuk mendamaikan di antara keduanya. Adapun suami menampakkan dengan terang-terangan, ini bu 20% gaji saya tak berikan kepada ibu saya. Belum tentu semua istri suka dengan itu. Ya, belum tentu. Katanya ya, kita ini utang, tanggungan banyak kok sampean beri ke ibu itu gimana dah? Ya. Sampean juga tidak menghormati saya. Bla 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 bla. Nah, itu kalau istri yang tidak tahu diri. Adapun istri yang mengerti dengan agamanya, maka dia tidak akan memaksa suaminya untuk menunjukkan semua struk gaji, slip gaji, tunjukkan kemana, minta semua. Enggak. Ketika dia sudah terpenuhi, tercukupi hidupnya, ada pakaian yang menutup aurat dia, ada makanan yang bisa mengenyangkan dia, anak-anak juga tidak terbengkalai, istri juga tidak meninggalkan utang yang banyak, maka ia tidak perlu mengejar suami dan memaksanya untuk berkata jujur dalam masalah keuangan. Demikian. Baik. Kita cukupkan sampai di situ. Di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang memukul istri. Ya, memukul istri. Boleh nggak sekali-kali istri dipukul? Ya. Boleh nggak sekali-kali suami itu unjuk kekuatan kepada istri? Ya. Apakah benar ketika istri melakukan pelanggaran lalu suami diam dan tidak memukulnya? Ini warning bagi suami yang belum pernah memukul istrinya, dan warning bagi yang sering memukul istrinya. Akan kita bahas. Benarkah di dalam Islam tentang izin atau kebolehan memukul istri? Dan sebaliknya istri mukul suami. Ini yang parah. Subhanakallah wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi